Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita memasuki pelajaran yang pertama, yaitu dengan materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah menjelaskan iman kepada kitab Allah, yang kedua menyebutkan nama-nama kitab suci, yang ketiga menjelaskan isi ajaran kitab suci tersebut, yang keempat menjelaskan perbedaan kitab suci dengan suhuf, dan yang kelima adalah menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian dari kitab suci atau kitab Allah, dan apa pengertian iman kepada kitab suci? Di sini kita akan mempelajarinya, yaitu pengertian kitab suci atau pengertian kitab Allah. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk atau pedoman. Sedangkan pengertian beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia. Tentu kita mengetahui bahwa iman kepada kitab itu merupakan beriman kepada rukun iman, yaitu terdapat dalam rukun iman yang ketiga. Kitab suci atau wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada rasulnya, dan rasul akan mengajarkan kepada umat manusia. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kitab-kitab apa saja yang wajib kita imani? Yang wajib kita imani ada 4 kitab yang Allah turunkan, yaitu pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Sekarang kita bahas satu persatu tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini berarti hukum atau syariat. Kitab ini diperuntukkan atau diturunkan bagi umat Bani Israel. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat, yaitu yang pertama adalah perintah tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua, mensucikan hari Sabtu. Yang ketiga, perintah menghormati orang tua. Yang keempat, larangan membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, kelima, adalah larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diperuntukkan atau diturunkan bagi umat Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan di Yerusalem
kitab Zabur ini ditulis dengan bahasa Kipti. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Zabur pada umumnya sama saja dengan kitab Taurat. Namun di sini kitab Zabur tidak memuat hukum atau syariat. Kitab Zabur itu berisi zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani dan kitab ini diperuntukkan bagi umat Nabi Isa atau bangsa umat Nasrani. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah atau perintah hanya Allah saja yang Maha Esa. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat karena sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi. Dan yang keempat, menjelaskan tentang akan datangnya rasul yang terakhir. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang terakhir atau penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran, yaitu yang pertama adalah tentang akidah atau keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang akhlak, berbudi pekerti atau berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga tentang ibadah, yaitu tata cara beribadah, apakah itu ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah tentang muamalah. Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia. Dan yang kelima tentang tarikh atau sejarah, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, apakah wahyu Allah itu hanya berbentuk kitab saja atau ada wahyu Allah yang lain? Tentu jawabannya adalah ada, yaitu wahyu Allah yang berbentuk suhuf. Wahyu Allah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama kitab, yang kedua berbentuk suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul ada yang berbentuk kitab, ada pula yang berbentuk suhuf. Jika wahyu tersebut dibukukan, maka disebut kitab. Sedangkan jika berbentuk lembaran-lembaran terpisah, maka disebut suhuf. Adapun dalil tentang kebenaran suhuf itu terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-A'la, surah yang ke-87, ayat 18 dan ayat 19, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nabi atau Rasul penerima suhuf. Nabi dan Rasul yang diwahyukan oleh Allah berupa suhuf, yaitu antara lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim menerima suhuf, ada 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam
menerima suhuf, ada 10 suhuf juga. Nah, perbedaan kitab dengan suhuf, ya, ada beberapa perbedaannya, antara lain yaitu yang pertama, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf, dan bentuk dari kitab terbukukan, sedangkan suhuf berupa lembar-lembar terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Ya. Pembahasan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah atau manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah ada beberapa hikmah, yaitu yang pertama, akan mendapat petunjuk. Dapat petunjuk, dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, dapat mengetahui besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati menjadi tentram. Yang keempat, bertambah ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, mengetahui sejarah umat-umat terdahulu. Demikian materi pendidikan agama Islam yang bertemakan meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal ibadah kita menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti.